Shalom, selamat pagi, Horas, salam sejahtera bagi kita semua, Amang Inang dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus. Senang rasanya boleh kembali lagi kita Amang Inang dan saudara-saudariku berjumpa di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Saya berharap dan berdoa Amang Inang dan saudara-saudariku di dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk itu, sebelum kita menjalani aktivitas pada hari ini, mari kami undang Amang Inang dan saudara-saudari untuk terlebih dahulu membuka hari ini, mengawali hari ini melalui firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Engkau memberikan kebaikan sehingga kami boleh masuk di dalam hari yang baru, di dalam kondisi yang baik. Tuhan, sebelum kami melakukan bermacam-macam aktivitas kami pada hari ini, biarlah terlebih dahulu firman-Mu menyapa kami, firman-Mu menjadi dasar bagi kami, sehingga kami Tuhan boleh memperoleh pelita, memperoleh terang di dalam menjalani kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini didasarkan pada Mika 5 ayat 4a. Mika 5 ayat 4a, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan dia menjadi damai sejahtera. Sekali lagi, dan dia menjadi damai sejahtera. Jala ibana gabe hadamio. Amang Inang dan saudara-saudariku yang terkasih, hidup pada waktu-waktu belakangan ini, jika kita memperhatikan bagaimana perkembangan informasi, baik misalnya pada smartphone kita masing-masing, pada gadget kita, atau secara khusus pada televisi kita boleh menemukan bahwa boleh kita katakan situasi dunia belakangan ini sungguh betul-betul memprihatinkan. Mengapa? Karena kalau kita ikuti, teramat mudah sekali kita menemukan informasi mengenai ragam peperangan yang terjadi di dunia ini. Tentu Amang Inang dan saudara-saudariku telah mengetahui, mulai dari perang Rusia-Ukraina, perang Israel dengan pihak Palestina, lalu ada juga antara India dengan Pakistan. Begitu juga terjadi eskalasi di wilayah Asia, yaitu antara Thailand dengan tetangganya. Dan yang baru-baru ini adalah peristiwa konflik antara Israel dengan Iran. Tentu di tengah-tengah situasi seperti itu, Amang Inang, damai sejahtera adalah sesuatu yang benar-benar hilang. Damai sejahtera adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat kita temukan. Kita bisa mengetahui dengan mudah akibat dari peperangan banyak, misalnya warga sipil harus kehilangan tempat tinggalnya. Akibat dari eskalasi atau naiknya konflik, banyak anak-anak dan perempuan harus mengalami luka-luka. Demikian juga dengan hal-hal lainnya, Amang Inang dan saudara-saudariku, bahwa setiap peperangan yang terjadi, setiap pertikaian, setiap konflik hanya akan menyisakan kesedihan, hanya akan menyisakan kesusahan, hanya akan menyisakan duka cita. Damai sejahtera menjadi sesuatu yang absen.
Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih, inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini. Situasi yang dihadapi oleh umat Tuhan pada saat Mika hadir di tengah-tengah bangsa Tuhan, kita bisa melihat bahwa terjadi kemerosotan moral dan kompromi religius yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Agama hanyalah dijadikan sebagai alat untuk kepentingan material. Orang-orang kaya dan para penguasa menindas orang-orang miskin. Itu tidak heran mengapa misalnya di dalam Mika, buku Mika ini kita bisa menemukan berkali-kali terdapat seruan pertobatan dan penghukuman, baik misalnya terhadap Samaria pada pasal 1 ayat 5-7 dan juga Yehuda pada pasal 1 ayat 9-16. Amang Inang dan saudara-saudariku, disinilah situasi yang terjadi. Inilah mengapa memang betul-betul kehadiran Mika 5 ayat 4a ini adalah sesuatu yang menjadi angin segar bagi umat Tuhan. Bahwa Mika menyampaikan janji Tuhan bagi bangsanya bahwa ada Mesias dan Juru Selamat yang menjadi damai sejahtera bagi umat Allah, bagi umat Tuhan yang mengalami kemerosotan moral pada saat itu, yang mengalami ketidakadilan, yang mengalami kompromi dalam hal religius, dan yang mengalami penindasan, baik orang kaya kepada orang yang miskin atau kelompok-kelompok yang memaksakan kehendaknya. Amang Inang dan saudara-saudariku, tentu kita sama-sama boleh sepakat dan memahami bahwa ini jugalah yang digenapi di dalam perjanjian baru, bahwa Juru Selamat itu dan Mesias itu boleh kita temukan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus hadir ke tengah-tengah dunia membawa damai sejahtera. Kita bisa melihat dengan mudah, Amang Inang dan saudara-saudariku, di dalam perjanjian baru bagaimana Injil mengisahkan ketika Yesus datang dan hadir pada sebuah tempat, pada sebuah lokasi, pada sebuah situasi, Yesus membawa damai sejahtera bagi mereka. Yesus membawa damai sejahtera bagi siapapun yang ada bersama dengan Yesus. Yesus membawa shalom. Kita bisa melihat dengan mudah bagaimana misalnya kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan, orang-orang kecil yang dimarginalisasikan, Yesus justru mengangkat mereka. Orang-orang yang mengalami sakit penyakit, yang disisihkan daripada lingkungan sosialnya, tetapi Yesus menyembuhkan mereka. Perempuan yang dianggap hina dan tidak pantas saat masyarakat luas justru berbondong-bondong untuk menyiksa, tetapi Yesus justru menghadirkan damai sejahtera. Inilah Amang Inang dan saudara-saudariku yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini. Tentunya Amang Inang dan saudara-saudariku, dalam firman Tuhan kali ini kita boleh melihat apa yang telah Yesus lakukan selama pelayanannya di tengah-tengah dunia ini adalah baik jika kita pun sebagai para muridnya yang hadir pada masa kini untuk boleh meniru teladannya. Sebagaimana Yesus telah mengajarkan kepada para muridnya yang ada pada saat itu dan kita juga yang membaca firman Tuhan hingga pada saat ini, maka kita pun diharapkan boleh menjadi sama seperti Yesus yang membawa damai sejahtera atau shalom ke tengah-tengah lingkungan kita. Membawa shalom
ke dalam diri kita, membawa shalom kepada orang yang ada di kiri kanan kita, membawa shalom kepada keluarga kita, membawa shalom kepada rekan-rekan kita, dan membawa shalom untuk ke tengah-tengah dunia ini. Jadi tidak betul Amang Inang dan saudara-saudari, bila justru orang Kristen yang menyatakan bahwa dirinya adalah pengikut Yesus malah membawa lawan dari shalom tadi. Bukannya membawa sukacita, tetapi malah membawa duka cita. Orang Kristen, pengikut Yesus, para murid, kita adalah harus sama seperti Yesus. Di mana Yesus menjadi damai sejahtera, maka kita pun diharapkan menjadi damai sejahtera bagi orang-orang sekeliling kita. Amang Inang dan saudara-saudariku, mungkin ini hal yang tidak mudah untuk boleh kita upayakan atau kita laksanakan pada hari ini. Apalagi kita tidak tahu kelak akan apa yang kita hadapi selama satu hari ini. Tetapi marilah kita ingat bahwa melalui firman Tuhan kali ini, kita perlu tanamkan di dalam diri kita. Hari ini, aku mau menjadi shalom atau damai sejahtera bagi orang-orang sekelilingku. Sehingga dengan kehadiran kita, maka orang boleh bersuka cita, maka orang boleh merasakan kebaikan itu. Kita menjadi representasi Allah, membawa kebaikan bagi sekeliling kita. Kiranya Tuhan menguatkan Amang Inang dan saudara-saudariku dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyapa kami melalui Mika 5 ayat 4a pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Engkau Tuhan telah berfirman kepada kami agar kami boleh melihat Engkaulah Sang Juru Selamat itu. Engkaulah yang membawa damai dan sukacita itu. Untuk itu kami pun Tuhan sebagai para murid-Mu yang hidup pada saat ini, para pengikut-Mu, biarlah kami juga boleh menjadi pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera bagi orang-orang sekeliling kami. Kalaupun Tuhan pada hari ini rasa-rasanya mungkin berat, apalagi jika kami melihat bagaimana dinamika perjalanan kehidupan kami di hari ini yang kami tidak tahu akan apa yang kami lewati, tetapi biarlah kami mengawali hari ini dengan tekad bahwa kami ingin menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Ingin menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang setiap berjumpa dengan kami, berkomunikasi dengan kami, dan berelasi dengan kami. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom. Horas.